Halo Black Belt semua, ketemu sama gue Boy Prabowo di channel kita nggak lain nggak bukan The Builders, di mana channel ini pasti ngebahas tentang segala macam tentang roda dua ya, bengkel custom, keseruannya gimana segala macam. Nah, gue sekarang ada satu bengkel tepatnya di Antasari, Jakarta Selatan. Ini bengkelnya seru banget. Ini pokoknya kalau buat anak motor custom ini surganya jelas. Dan ini orang prestasinya nggak kaleng-kaleng. Gak hanya di Indonesia, namanya membahana, tapi di luar negeri juga. Dia sempat jadi juri di luar negeri, dan beberapa kali ya di luar negeri jadi juri. Terus dia juga motor customnya bagus, dan di Indonesia tentunya selain jadi builder juga jadi juri dan juga pemerhati dunia motor custom. Keseruannya kayak apa, ngobrolnya sama siapa, detailnya kayak apa, yuk ikutin gua. Kita lihat apakah orangnya ada di sini. Nah, itu kayaknya orangnya tuh. Assalamualaikum, Mas Bimo. Waalaikumsalam. Waduh, hormat geraknya senior. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Ini dia yang gue ceritain. Jadi dia emang nggak kaleng-kaleng lah. Kagak lokal lagi, mainnya udah internasional. Mas Bimo sehat atau enggak? Alhamdulillah baik. Wah, gimana nih corona gimana nih? Ya, corona sih aman-aman aja. Aman Mas. aja Karena ya. kita juga kan biasa maksudnya jaga kebersihan. Oke. Jadi saya memang dari dulu itu kan kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi Iya. bukan hanya corona. Iya. Banyak kayak tikus tuh juga kan zaman dulu. Iya betul, juga pes semua. segala Jadi macam. saya selalu Ujung-ujungnya jaga. pokoknya kalau kotor ada penyakit lah ya. Iya pasti. Waduh, cakep nih. Nah, Mas, ini cerita dikit nih. Iya. Ini kan ngebengkel tuh berapa lama sih? Saya ngebengkel awalnya tuh hobi. Oke. Tapi nggak terasa tuh orang datang komplain ngerjain motor. Nama Bimo Custom ini udah hampir 23 tahun. 23 tahun ya. Iya. Ini kalau anak zaman sekarang 23 tahun udah mau S2 loh Mas. Ya ada yang udah mau kawin. Udah kami juga. Ini lagi kerjain apa nih Mas? Ini motor apa nih? Ini basicnya Sportster tahun Sportster. 60. Saya lagi restorasi. Oke. Jadi saya kembalikan ke originalnya. Originalnya gitu, ke Mas. dia gitu ya. Nah, jadi bukan ada memang kan Bimo Custom tuh kan lebih banyak ke modifikasi. Ya Iya. sebenarnya saya sih nggak juga gitu. Oh gitu. Jadi restore pun Restore iya. melayani gitu. ya. Iya. Oke. Nah, Mas cerita dikit Mas. Ini kan gue tadi udah di depan ya. Melihat kan di depan tadi ada BSA ankle. Tahun berapa tuh Mas ya? Itu tahun 56, Mas. 56 ya. Iya. Aduh, jadi inget zaman-zaman kuliah di Bandung dulu. Jadi kayak itu. Iya. Itu seru banget, ada Vespa juga. Terus Ada. masuk ke sini juga tadi gue lihat ada motor Jepangan, mungkin sasis Ada Honda tuh ya. 750, Honda ada 750. BMW Nah, ini R80. BMW juga. Ya. Ini kalau yang Ini BMW R80. R80 ya. Ini mesin boxernya legendaris itu ya. Iya, ini juga Ini diapain nih? saya custom juga. Oke. Basicnya ini adalah cruiser, Oke. motor polis Motor, cruiser. iya betul polis. Saya rubah jadi cafe racer. Akan dirubah jadi cafe racer. Iya, akan dirubah jadi cafe racer. Orangnya emang pengennya jadi cafe racer iya, gitu. orangnya maunya cafe racer. Jadi Ah. yang saya pakai itu cuman tangki sama Oke. rangka ini selebihnya saya bikin semua. Gitu, Oh ini Mas. bikin ya udah ya? Iya. Udah custom ini ya? Iya. Oh ini bentar lagi jadi lah ini kayaknya ya? Ini saya tinggal harness. Kalau jok udah jadi. Udah jadi, oke. Iya. Oke. Nah biasanya nih Mas, misalnya ada customer mau ke sini ya? Iya. Prosesnya tuh gimana sih awalnya? Apakah dia sudah punya ide sendiri Mas Bimo yang matengin? Iya. Atau Mas Bimo malah tanda kutip jualan konsep? Lu mendingan motornya diginiin aja gitu, gimana? Biasanya mereka tuh punya impian. Oke. Orang datang tuh punya impian. Orang Oke. tuh pasti, gue pengen motor gue seperti ini. Iya. Biasanya saya cuma ngalus-ngalusin. Kalau ban terlalu lebar seperti Iya. yang sebelah sana, Iya betul ya. itu nanti saya ceritain itu tractionnya lu pakai di jalan akan seperti ini. Oke. Dengan lu gaya mesin sebesar ini akan lebih berbahaya. Kita cuma kasih tahu aja. Kasih nasihat lah ya, Kasih nasihat yang benar gitu ya. Iya, Oh. iya. Jadi ya ada cafe racer kalau pakai ban gitu kan ya bukan cafe racer Iya, namanya. betul, Jadinya betul. bober gitu loh. Iya, Mas. iya. Jadi mengarahkan pada jalan yang benar lah berarti ya. iya, Oke. iya. Jadi Nah, jangan sampai juga begitu motor itu jadi di luar dari bayangan dia. Waduh, kok jadi kayak begini nih motor? Itu seperti gitu, Mas. nah, ngomong lagi karya nih Mas. Iya. Dalam 23 tahun Mas berkarya di dunia custom motor ini, Iya. motor kebanggaannya Mas deh.
sebutin ya mungkin satu aja, satu dulu deh. Pernah Jadi bikin apa? sebenarnya banyak Mas ya, Banyak ya? banyak yang saya bikin, tetapi yang saya selalu bilang bahwa modifikasi itu adalah kita menjual satu karya, Oke. kita menjual satu kreasi, Oke. dan customer itu tuh melepaskan ke saya. Oke. Gue percaya nama lu, itu saya bikin di tahun 2007 Mas. 2007. 2007. Motor apa waktu itu? Basicnya juga mesin Harley. Oke, Harley, oke. Cuman dia cuman bilang, gua motor ini hanya 20% akan gua kendarain, Oke. selebihnya akan gua pajang. Oke. Nah, jadi motor ini juga saya bisa bilang dari 2006 sampai sekarang itu Ah, saya berinovasi lagi. Ada yang tidak puas dulu saya kerjain, sekarang saya sempurnakan lagi. Oke. Jadi contohnya kayak dulu spakbornya itu plat biasa, Oke, plat biasa. saya rubah jadi kuningan. Kenapa rubah jadi kuning, bahan kuning anti karat? Nanti saya kasih tahu. Oke. Tangkinya juga, ya kan. Jadi Wah. yang udah jadi itu seperti ini. Oke. Jadi udah kuningan. Aslinya Kuningan. tadinya plat Gini, Nah, ini lagi proses untuk Proses. belakangnya. Oh, nantinya ujungnya kayak gitu ya, lebih mulus seperti itu, Mas ya? Iya. Oke. Di tangkinya ini juga, ini masih yang lama, tapi ini udah kita lapis Kuningan juga? kuningan. Jadi Oke. yang menjadi kendala pada waktu itu Iya. adalah semuanya udah sempurna. Oke. Pada bagian tangki dan spakbor ini ada yang mengganjal. Jadi saya tuh bikin strip Oke. di ornamen tangki dan spakbor ini. Ya. Motifnya itu karena yang rangka dari kuningan, Ya. hasilnya tuh kayak emas. Oke. Begitu yang di tangki, karena dia dasarnya dicat, Ah, terus kita tempel gold leaf, iya. itu permukaannya ada kayak kulit jeruknya. Ah. Akhirnya saya rubah, udah saya sempurnain. Iya, Motornya iya, itu seperti apa sih? Ayo kita lihat. Wih, ada di sini motor ya? Ada. Wih, cakep. Ini berarti salah satu yang favorit lah ya. Iya, favorit saya. Kenapa? Apa sih segi favoritnya? Oke. Ini motor semuanya serba special order. Semuanya special order. Special order. Oke. Jadi kalau rangka special order biasa. Udah pasti, betul. Tapi kalau untuk mesin special order, Hah? ini mesin dibikin hanya untuk dia Di Amerika sana. dari Amerika sana. Basicnya mesin apa, cc-nya naik berapa, gimana segala macam. Bisa cerita nggak? Ini mesin yang kita lihat ini Hah? itu keluaran RR Cycle yang membuat. Oke. Tapi RR Cycle ini tadinya nih basicnya nih aluminium block, Oke. dibubut CNC, Hah? jadi crankcase, jadi cylinder head, Iya. jadi bloknya Oke. semua custom. Custom dan ibaratnya mesinnya cuma ada satu di Indonesia berarti Iya, ya? di Indonesia cuma satu-satunya Luar ini. biasa. Oke. Dan istimewanya lagi, motor ini 149 kubik. Untuk tahun 2006 ini udah tertinggi Untuk 2006 ini tertinggi ya? cc-nya, horsepower-nya. Horsepower-nya segala Ya, macam. kalau ya. sekarang dengan teknologi yang baru sekarang ini, mesin Harley yang terbaru ini kan Evolution. Iya, Evolution Kalau betul. sekarang kan Milwaukee 8, Iya. bisa sampai 170 cuman ganti liner Ganti doang. liner doang. Motor ini dengan segede 149 kubik, Iya. blok ini headnya dari aluminium, Iya. bloknya dari besi. Oke. Sementara Harley yang standar, Ya. bloknya itu semua dari cor-coran. Bocoran. Hanya linernya yang dari Ya, besi. betul. Jadi ini mesin nggak panas. Tadi saya cerita kenapa motor ini saya improvisasi lagi. Jadi Ya. seperti ini Mas. Jadi kalau yang tangki dan spakbor yang saya bilang, Ya. saya cat sama, cuman dikasih gold leaf. Oke. Jadi kalau ini kita lihat ini Mas, ini nih udah betul-betul kayak tepung emas gitu. Iya, iya, Nggak ada iya, kulit iya. jeruknya gitu. Nggak ada kulit jeruk. Karena emang kuningan asli ya ibaratnya Iya. ya. Luar biasa ya. Nah, ini kalau boleh Apalagi kelebihannya Ah. motor ini, jadi kayak ini motor mungkin ini gasnya mana gitu. Ini Iya. gasnya udah ada di sini. Oh, luar biasa. Itu nempel ya? Iya. Kayak udah jadi satu. Iya. Oh, luar biasa. Ini gasnya, Heeh. ini remnya. Ini remnya. Kok Oke. bisa ininya Suicide seperti gitu ini, ya? Ya kan? Heeh. Tapi ininya disc brake.
karena remote-nya saya taruh di sini. Oh, oke. Remote-nya di sini. Ya. Terus ini motor, ini tempat akinya. Oke. Gitu. Jadi kalau kita lihat ini motor nih kayak nggak ada akinya, nggak ada tangki olinya, Nggak ada kabel juga. kayak nggak ada kabel karena semua udah ngumpet. Ini Ngumpet nanti semua semua ya? tuh udah di dalam sini dia gini, Mas. Oh, gitu. Ini kabel masak. Iya. Dulu waktu bikin motor ini berapa lama, Mas? Kalau bikin motor ini dulu Sama ngumpulin barang, sama segala macam, 2 tahun? hampir setahun lebih. Hampir setahun ya? Iya. Ya nggak lama Tapi- juga sebenarnya. Tapi ini rangka ketiga, Mas. Oh, jadi ini udah melalui penyempurnaan Iya, ganti model lah ibaratnya. Jadi waktu kita bikin motor seperti ini ya, basicnya ini kan board track. Iya. Board track, mesin custom, terus kita bikin begitu yang punya tuh begitu duduk kurang. Oke. Karena saya sama yang punya kan beda badan. Oke. Jadi Kebetulan punya badannya lebih tinggi apa lebih? lebih tinggi dan lebih gede. Oh, luar biasa. Jadi ya. kalau saya duduk di sini Ya. kayak kebanting. Oke. Tuh, terlalu panjang Iya, gitu. terlalu panjang, betul. Tapi kalau dia ya Kalau yang biasa. punyanya ya pas berarti ya, Iya, fittingnya sesuai ya. Iya. Oke. Nah, terus untuk velg semua segala macam? Velg ini jari-jarinya 240 full stainless special order juga. Special order juga. Iya. Ini kalau kayak gini-gini berarti bukan pabrikan, masih emang bener-bener custom berarti ya? Iya, custom semua. Jadi Luar biasa ya. ya kita nggak bisa yang datang ke tolong bikinin seperti ya kita khusus juga tokonya gitu. Iya. Nah, kalau aliran motor seperti ini motor apa Mas ya, Mas? Board track. Board track namanya. Iya, board track. Gitu. Oke, tadi yang menarik di belakang tadi kan masih bilang spakbornya jadi kuningan, semua segala Iya. macam itu. Nanti Nah. setelah spakbor itu jadi kuningan, Iya. kuningan itu nanti saya pilatin seperti ini, Nah, saya kasih stripping, ya. habis itu saya cat semuanya, nanti baru saya buka strippingnya, Iya. saya coating. Jadi kuningannya ya udah kayak emas lah gitu ya. Jadi kayak begini. Dan- Jadi ininya udah matching. Jadi Iya, sebenarnya kalau dibilang permukaan cat ini yang kelihatan mulus ini, Iya. setelah kita dilihat detail, itu permukaannya begitu kita tempel gold leaf, silver Iya, leaf gitu, aha. itu ada kayak kulit jeruknya. Oh. Sampai sebegitu pun customernya enggak, gue maunya perfect. Oke, ya, perfect. seperti ini. Udah mau nggak mau ganti bahan kuningan lah gitu. Iya. Nah, kalau bahan kuningan sendiri berarti pasti udah anti karat, semua segala macam udah Iya. luar biasa ya. Iya, iya. Nah, Mas Bimo, Iya. ini kan motor-motor gini pasti dipakai lah. Kalau itu Pasti. 20% tadi dipakai, 80% dipajang. Tapi kan Iya. tetapnya dipakai. Pengalaman Mas Bimo touring bisa cerita nggak yang seru, kemana, apa segala macam? Paling seru itu saya 2018. Baru-baru aja berarti ya? 2018 saya touring berdua sama Buce itu dari Belanda sampai muter Eropa. Oh, Gitu, Mas. ini luar negeri nih berarti ya? Luar negeri. Dari Belanda muter Eropa? Iya. Berapa lama tuh, Mas? Saya touring tuh kira-kira 5 hari, Mas. 5 hari ya? 5 hari gitu. Oke. Jadi kita berangkat dari Belanda Oke. dengan gaya anak Indonesia yang nggak pernah tahu naik motor di luar negeri. Oke. Dah modalnya chatterbox. Oke. Nah, kita ngobrol. Nah. Waktu pergi tuh ada orang lokal, Oke. tapi Indonesia juga. Oke. Kita mau riding, kita mau ke Swiss, ke kota Bern dari Belanda. Dari Belanda. Itu sih kalau digas terus sih 13 jam lah itu, Mas. Oke. Nah, tetapi begitu kita riding, startnya pun udah siang. Oke. Kita nih kan jiwanya nih, wah gue mau naik motor, ya udah naik sekarang. Iya, Kalau betul. saya sama Buce. Nah, Betul. kalau ini orang ternyata agak mendung nih, agak gini, aduh, kaleng-kaleng. deh. Mentalnya. Mentalnya udah. Mentalnya kurang ya. Nah, Oke. jadi begitu kita riding jam 1 siang, baru nyampe di Belgia, itu hujan. Oke. Basah sebasah-basahnya. Oke. Ya udah. Habis itu kita ngopi di situ, diusir sama satpam. Gini. Saya bilang, ini Carrefour yang punya orang Indonesia bukan? Saya bilang. Nah. Oh, Oke. Carrefour yang punya orang Indonesia. Oke, cakep. nah, Terus? udah. Terus habis gitu ya udah, kita nginep di Luxembourg waktu itu Oke, karena Luxembourg. udah nggak tahan, udah terlalu dingin. Oke. Jadi memang kita tuh touring Oktober akhir itu Oke. kira-kira udah 8 sampai 9 derajat hujan. Oke. Jadi mungkin udah udaranya tuh di ya 3 derajatan lah gitu, Mas. Nah, jadi apa yang bikin menarik? Ya. Kita riding sampai di kota, besoknya nyampe di di Swiss itu Bisa.
Udah seperti biasa, nggak tahu gimana, kita tuh kan maunya muter nih, sampai Interlaken, sampai muter jauh semua gitu. Iya. Mereka tuh pulang. Oke. Akhirnya kita berdua sama Buce. Berdua doang nih, satu motor? Enggak. Dua motor? Dua motor. Dua motor, oke. Jadi udah modal charterbox, jalan, gini. Ya, jalur beda. Iya. Aturan yang di Indonesia langsung kita adopsi ke sana, harus secepat kilat kita baca apa undang-undang naik motor di sana. Iya, Ya iya. sudah. Jalur paling kanan itu adalah buat mobil truk. Iya, benar. Motor tuh di tengah, mobil tuh di tengah. Oke. Paling kiri itu untuk nyusul. Oke. Nah, jadi kita lagi riding, itu waktu itu dari Swiss masuk perbatasan Jerman. Oke. Nah, waktu riding itu kan kita paling 120 maksimal. Iya. Jadi begitu masuk di perbatasan, saya ngecas charterbox. Oke. Saya bilang udah lowbat ini cek. Oke lah, kita Oke. duduk. Begitu ngecas charterbox, ternyata tadi malam itu nggak mau ngisi itu ada masalah. Oke. Begitu saya colokin, jadi ada kayak apa namanya, tempat makan tuh, tempat rest area. Iya, di sana ya. Itu saya colok alat saya, jeglek. Itu semua tuh listriknya mati. Korslet. Korslet. Apa yang korslet? Ternyata adaptor. Oke. Adaptor dari manapun yang bisa untuk ke Eropa itu yang saya punya ini korslet. Oke. Jadi pantas udah. Habis itu dah kita cas seadanya aja lah. Dah. Oke. Ngomong sedikit aja. Begitu start jalan, ngebut. Start. Bang, kenceng kali kok bang. Udah 160 nih bang. Jerman nih, autoban. Kapan lagi? Oh gitu. Berbicara tentang custom nih mas, itu kan pasti ada tren lah ya, baju, warna, segala macam. Ini bisa cerita nggak sih kalau tren yang akhir-akhir ini lagi hype ini di Indonesia atau di dunia kayak apa mas? Kalau yang model sih hampir masih sama ya. Cuman sekarang itu kalau saya lihat 2-3 tahun ini, industri itu mau mengarahkan, ini sekarang zamannya elektrik. Oke. Tetapi kita pencinta suara berisik ini, kita nggak nerima. Nggak nerima ya? Iya, tetapi ada perlawanan lah. Ada perlawanan gitu. Tetapi seperti di Indonesia sekarang juga kan gencar motor listrik. Wah, kalau kita nggak lah, load pipe, save life ya pokoknya. Yang penting knalpot lu kenceng, lu aman di jalan. Serem dilihatin orang itu kayaknya gimana gitu mas ya. Nah, kalau untuk warna-warna yang lagi rame itu sekarang kembali ke zaman dulu lagi mas. Jadi keluaran baru itu sebenarnya hampir nggak ada. Jadi kalau ini mas lihat warnanya yang shiny, yang bling-bling gitu tuh. Sekarang bling-blingnya tenggelam, balik yang klasik-klasik gini, sama model-model ngedok kayak begini yang warna-warna pastel gitu. Gitu jadi, ya larinya yang begitu-begitu. Balik lagi lah, saya berputar lagi. Sebenarnya sirkus itu berputar gitu. Terus, kalau saya lihat tuh 10, 11, 12 tahun gitu. Balik lagi gitu. Nah, Mas Bimo. Iya. Ya kan nama besar lo kan ya kalau di dunia custom ini udah yang siapa yang nggak ngerti lah. Waduh. Ya, jangan merendah buat naikin betul. Nah, apa sih yang bikin beda Bimo Custom dibandingin custom garage yang lain gitu? Saya berusaha mewarranty kerjaan saya. Contohnya, Mas datang ke sini, Mas ini motor saya mau pasangin ignition racing. Belinya dari sini. Iya. Pasang, jebol Mas. Mau kesalahan saya atau mau kesalahan pemakaian gitu misalnya? Ya bukan pemakaian enggak. Biasanya kalau kesalahan pemasangan saya pasti ganti. Asal belinya dari sini. Tapi kalau beli dari tempat lain, terus Mas pasang jebol, saya nggak tahu. Saya nggak mau. Saya lihat orang bikin motor. Bikin motor. Saya bikin motor, Mas bisa bikin motor. Gitu ya. Tapi yang menjadi titik poin saya adalah kita membuat motor. Tadi kan orang datang, bukan customer itu datang langsung diterkam, tapi kita bertukar pikiran. Kita bercerita kira-kira motor ini seperti apa. Jangan begitu jadi motor, waduh, gila ini nggak bisa dinaikin di luar ekspektasi. Bukan kayak yang tadi saya bilang, yang penting gua mau 20% bisa jalan, selebihnya show. Umumnya orang itu kurang ngerti di situ, Mas. Ya, semua motor yang di sini namanya kita custom. Tapi gimana cara naiknya? Tadi saya bilang, lu berkendara, 1 jam aja udah pegel, lu pasti udah males lihat motor itu. Bosen, ujung-ujung kapok main. Baru duduknya dengan, aduh kayak gini saya udah nggak enak.
belum mogoknya, belum masalah itunya. Jadi itu juga saya alami dulu Mas. Jadi motor lagi jalan tiba-tiba olinya lah bocor lah, ini semua udah saya alamin semua. Gitu. Jadi itu yang kita tuh mau dikomplain, membuat kita tuh mau maju. Oke, berarti belajar dari pengalaman pastinya. Iya. Ini menarik banget obrolan kita sore ini. Siang ini, belum sampai sore. Iya. By the way, ini ngobrolan gue sama Mas Bimo di Bimo Custom Bike di Antasari. Banyak ilmu yang kita dapat pastinya, dan tentunya tadi kan kita nggak sembarangan lah datang ke sini. Udah bikin motornya go internasional, ngejuri segala macam, motornya juga keren, lu bisa lihat sendiri. Nah, Mas IG-nya apa Mas? IG-nya Bimo? IG saya itu @bimocustom-bikes. @bimocustom-bikes. Oke. Ini Mas. @bimocustom-bikes ya. Ini Bimo bukan motor Mas. Berarti oke, @Bimo Custom Bikes itu IG-nya. Facebook gimana? Facebook juga sama. Sama ya. Oke, jangan lupa like, follow, and subscribe-nya Black Experience dulu, baru ke Bimo Custom Bikes. Gitu aja obrolan kita hari ini. Jangan lupa pantengin terus The Builders ya buat channel-channel lainnya yang pasti bikin seru kita semua. Dadah.